Bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 dan mempresentasikan hasil kinerja kami yang bertema analisis manajemen produksi agribisnis studi kasus UMKM Mi Besti di daerah Kamal, Kecamatan Bangkalan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Akbar, NIM 093. Langsung. Selanjutnya, latar belakang. UMKM ini merupakan penggerak penting dalam perekonomian nasional karena kontribusinya dalam penciptaan lapangan kerja dan nilai pendapatan masyarakat. Namun, dalam praktiknya banyak UMKM masih menghadapi kendala mendasar dalam pengelolaan usahanya. UMKM Mi Besti di Kecamatan Kamal, Bangkalan merupakan salah satu UMKM kuliner yang berkembang pesat, namun menghadapi tantangan dalam aspek produksi dan penjualan. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Manajemen produksi penting bagi UMKM untuk mengelola sumber daya secara efisien dan menjaga kualitas produknya. Efisien dapat ditingkatkan melalui perencanaan pengendalian seperti metode FIFO dan pemanfaat teknologi sederhana. Penelitian ini melanjutkan kajian sebelumnya dengan fokus pada peningkatan produksi UMKM skala mikro. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama, lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di UMKM Mi Besti Desa Kamal, Kabupaten Bangkalan selama 2 minggu pada bulan Mei 2025. Khususnya dengan pendekatan penelitian menggunakan metode kasus pendekatan mix method kualitatif dan kuantitatif. Cek dan teknik sampel informasi terdiri dari pemilik, staf produksi, dan admin. 4. Teknik pengumpulan data melalui wawancara langsung dan observasi di lokasi. Teknik analisis data meliputi analisis produktivitas spasial, multifaktor, dan total. Juga dilakukan perhitungan POQ, frekuensi pemesanan, dan titik pemesanan ulang. Oke, untuk hasil kandungan ini sendiri itu untuk gambaran umum itu UMKM Besti itu merupakan kuliner yang berlokasi di strategis di Kecamatan Kamal. Terus untuk seperti dimsum dan menu tambahannya untuk dengan lokasi dekat kampus dengan harga terjangkau, Mi Besti mengutamakan kenyamanan di tempat tersendiri, pelayanan dan evaluasi rutin, dan menunjukkan komitmen pemilik terhadap kualitas dan inovasi produk. Untuk strategi operasi dan produksinya sendiri, untuk inputnya sendiri ada mie, sayuran, dan topping lain diperoleh dari toko lokal sendiri. Bahan baku dipilihnya berdasarkan kualitas yang di jumlah optimal untuk menjaga kesegarannya sendiri. Untuk outputnya sendiri, produk dikemas dengan box, fork, grek, dan terikat branding. Ada pengecekan akhir sebelum produk disajikan ke pelanggan. Untuk transformasinya sendiri, produksi ini menggunakan alat semi modern. Tahapan masak dibagi agar lebih tepat dan efisien. Ordernya itu biasanya ikut terlibat dalam penjualan. Untuk produktivitasnya itu sendiri parsial, kultivator, dan total. Baik, selanjutnya kami menganalisis ada operasional atau produktivitas, yaitu ada 3, yaitu yang pertama produktivitas parsial, yang kedua yaitu produktivitas multifaktor, dan yang ketiga yaitu produktivitas total. Yang pertama yaitu produktivitas parsial. Produktivitas parsial ini didapat dari setiap subbab, kayak misal kayak tenaga kerja, output dibagi dengan tenaga kerja itu sendiri. Yang kedua yaitu produktivitas multifaktor. Produktivitas multifaktor ini rumusnya yaitu net output sama dengan output dikurangi materi yang digunakan dan biaya lainnya. Setelah itu produktivitas sama dengan net output dibagi dengan tenaga kerja dan modal. Yang ketiga yaitu produktivitas faktor. Produktivitas faktor total produktivitas total yaitu sama dengan output dibagi dengan semua
input produksi. Jadi selanjutnya adalah desain produk dan analisa konteks. Untuk logonya sendiri memiliki warna merah. Kenapa? Karena warna merah itu kalau untuk makanan sangat menarik. Yang kedua desain produk di sini kita menyantumkan gambarnya, menyantumkan lokasinya, dan menyantumkan kotak serta menu-menu yang ada. Selanjutnya layout di sini dapat kita lihat bahwa di paling belakang ada dapur, kemudian ada kasir. Nah, paling depan itu ada tempat parkir. Waktu masuk itu langsung disuguhkan dengan list harga. Terus di sebelah kanan ada tempat makan disertai dengan kipas agar customer itu nyaman ketika makan di tempat. Untuk analisis prosesnya, proses produksi UMKM Besti ini dimulai dari pencampuran bahan-bahannya, ada telur, ada tepung, dan juga air serta bahan lainnya menjadi adonan yang kalis. Kemudian adonannya itu dimasukkan ke mesin sehingga dapat membentuk mie, kemudian direbus selama 2-3 menit karena kalau merebus terlalu lama itu dapat terlalu lunak. Lalu didinginkan secara alami, setelah itu dikemas manual menggunakan plastik tanpa label. Untuk minyak sendiri di sini UMKM Besti itu buatnya setiap hari. Kalau misal masih pada hari itu langsung diolah menjadi pitik, jadi tidak ada penyimpanan dalam bentuk mie. Untuk perencanaan dan kontrol produksi, yang pertama perencanaan produksi dilakukan pada harian berdasarkan permintaan pasar dan stok bahan. Untuk pengawasan produksinya sendiri, ownernya itu langsung mengawasi rutin setiap hari karena lokasinya sangat dekat dengan rumah ownernya. Yang ketiga manajemen bahan baku dan mutu ini pada UMKM Besti menerapkan FIFO yaitu first in first out. Selain itu owner juga melakukan pemeriksaan rutin untuk menjaga kualitas mie Besti dengan cara mengecek langsung dan merasakannya apakah rasanya itu konsisten, apakah tidak. Kemudian di manajemen persediaan, UMKM Besti ini menggunakan metode first in first out atau FIFO, di mana metode ini memastikan bahwa bahan baku yang sudah datang di gudang itu pertama kali akan digunakan. Kemudian FIFO ini meminimalkan risiko bahan baku itu kadaluarsa. Pada kebutuhan tepung terigu diproduksi setahun sebesar 3.630 dengan rata-rata kebutuhan per bulan 302,5 kg, rata-rata kebutuhan per hari 10 kg, dan harga per kilonya itu 9.000. Pada biaya pemesanan didapat sebesar 40.000, didapat dari 450.000 dibagi dengan 12. Kemudian biaya penyimpanan tepung terigu 45.000 didapat dari 540 dibagi dengan 12. Kemudian perhitungan biaya LP didapat sebesar 189,2. Kemudian pada frekuensi pemesanan ini didapat tadi kan ada diproduksi sebesar 3.630 dengan LP sebesar 189,2. Jadi dilakukan pemesanan sebanyak 19 kali dalam setahun. Terakhir yaitu titik kembali atau LP didapat sebesar 199,2 kg. Oke, selanjutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan, UMKM Besti sendiri memiliki potensi sebesar sebagai usaha kuliner berbasis mie pedas di daerah Kamal. Meskipun strategis operasional dan manajemen peluangnya perbaikan, terutama pada dokumentasi SOP dan efisiensi pengemasan. Pemanfaat teknologi produksi dan pemasaran digital bisa menjadi langkah strategis ke depannya. Untuk sarannya sendiri, UMKM disarankan membuat SOP tertulis, meningkatkan branding, dan mulai memanfaatkan platform online secara maksimal. Pemberdayaan alat produksi modern juga bisa mempercepat proses dan meningkatkan daya saing. Sekian dari kelompok kami. Bila ada pertanyaan, terima kasih untuk presentasinya. Nah, sekarang mulai tanya jawab ya. Apakah sudah ada sertifikasi halal? Sudah ada buktinya? Kalau itu dari ownernya sendiri tidak memberikan, Kak, karena menurut mereka sertifikat itu bersifat privasi. Tapi Kita itu sudah. kita sudah meminta, Kak, tapi Nggak mau. sangat tertutup. Kalau Itu kan halal kan untuk konsumen ya, bukan untuk produksi. Terus untuk bahan baku yang kalian butuh di perhitungan itu bahan baku apa? Ada tepung, ada telur, ayam terus Enggak, yang di EOG yang kalian perhitungan di ada EOG. tepung nggak? EOB. tepung itu. Tepung aja. Iya, Tepung aja. Terus untuk EOG-nya hasilnya berapa? itu tadi. EOG 189,2. Itu 189,2. interpretasinya bagaimana?
itu persediaan dengan biaya penyimpanan itu seimbang gitu. Itu EOP. Pengertian EOP satu-satu. Oh, EOT itu setiap semisal kita butuh 500 kilo ikan kakebo. Kita itu perlu save berapa sih baru kita memesan lagi biar nggak sampai kehabisan itu. Pengertian EOP. ya makasih Kak. Iya. Itu Kak, kalau saya keseimbangan antara biaya penyimpanan dengan biaya persediaan. Fungsinya EOP itu Untuk mengetahui sekali mau pesan itu banyaknya berapa. Kan itu tadi udah diketahui sebaiknya 19 kali pemesanan. Nah, tiap satu kali pesan itu butuh berapa? berarti interpretasi EOP yang tadi yang EOP tadi berapa? Untuk presentasi EOP sendiri itu kayak memilih kayak itu Kak, kayak dengan kebutuhan tahunan itu dibagi hasil. Langsung hasilnya. Untuk hasilnya dengan kebutuhan tahunan 189 kilogram UKM sebaiknya melakukan pemesanan sebanyak 19 kali dalam itu Kak, kalau jadi UMKM itu melakukan pemesanan 19 kali dalam 1 tahun. Nah, setiap satu kali pemesanan itu harus membeli 189,2 kg tepung terigu. Kalau ROP yang lain, ROP itu di mana perusahaan itu harus memesan ulang kembali sebelum stok di gudang itu habis. nah interpretasinya Interpretasinya kan ini safety stocknya itu kan 10 kan Kak. Sebelum itu Kak. lanjutnya. Safety stocknya itu 10 lah. Sebelum ininya ketika sudah nyampe 10 itu sampai 10 itu sudah memesan lagi ya. Ada yang lain. Itu Kak, sebelum 199,2 sebelum dari 199,2 itu harus mesen lagi gitu Kak. Nanti jadi minimumnya itu batasnya maksimalnya gitu Kak. Habis terakhir sama jawabannya sendiri. Terus untuk pemasaran di Megasti sendiri bagaimana? untuk pemasarannya sendiri itu biasanya Kak di bidang offline atau enggak di online Kak. Soalnya kebanyakan itu kemarin itu kayak di offline itu biasanya agak sedikit. Soalnya mie Misti itu gak terkenal juga Kak. Masih awal mula dibuat mie Misti. Terus untuk offline-nya biasanya ada pemesanan keluar Bangkalan biasanya Kak. Jadi Itu itu pun pemasarannya itu kan ada dua kan. Yang offline itu yang biasanya sering pakai booth. Kayak ada misal ada acara-acara kayak konser gitu. Ownernya itu ikut langsung ke situ, nanti jualan di sana. Lah online-nya itu biasanya bisa via WA atau langsung Instagram gitu. Untuk tenaga kerjanya berapa? untuk Untuk tenaga kerja sendiri itu ada 4, kadang itu 5 orang. Berperan sebagai Yang 2 itu dapur dan 2 orang itu satunya waiters yang ngirim produknya, satunya itu kasir. terus apa ini Rio untuk apa interpretasi produktivitas salah satu aja yang di produktivitas total interpretasi produktivitas lokal
penggunaan output total sebesar 1.300.000 rupiah menghasilkan output bersih 1,31. Gimana? Setiap penggunaan output total sebesar 1.171 rupiah menghasilkan output bersih 1.310. Itu kan produktivitasnya hasilnya malah turun ya daripada input yang digunakan. Itu bagaimana dari kalian? Gimana Kak tadi? Input yang digunakan kan 1.700.000 itu. Output yang digunakan 1.171. Oh iya. Terus menurut Rio, JIT sama IoT yang paling efektif mana? Untuk ini usaha ini. Iya. Kalian belum menghitung JIT ya? COP sama JIT itu lebih efektif mana di usaha ini? COP. Ya, tahu Bu, kenapa? Kenapa? Yang lain? Tidak, soalnya JIT itu tergantung misal perusahaan itu pemesanannya tiap hari nggak melakukan penyimpanan. Kalau LOB itu kan berarti ini ada safety stock, pemesanan juga nggak tiap hari. Cukup bisa diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah perbuatan maupun ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.